Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta mata kuliah kritik sastra. Hari ini merupakan hari kedua atau pertemuan kedua dalam mata kuliah kritik sastra. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis kritik sastra. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengantar ke arah kritik sastra. Sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis kritik sastra. Adapun sasaran pembelajaran kita hari ini atau pada pertemuan ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis kritik sastra. Ya. Dengan materi ini, mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan untuk menjelaskan ataupun mendeskripsikan serta menguraikan jenis-jenis kritik sastra. Yang kedua, mahasiswa akan mampu memilih jenis kritik sastra. Ya, jadi akan mampu memilih jenis kritik sastra dalam melakukan kajian sastra. Jadi sasaran pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu memilih jenis kritik sastra yang akan digunakan dalam melakukan kajian sastra. Yang ketiga, mahasiswa akan mampu melakukan kritik secara maksimal atau secara profesional. Ya. Jadi setelah mengikuti materi pada sesi ini, diharapkan mahasiswa akan mampu melakukan kritik sastra secara maksimal atau lebih profesional. Nah, inilah 3 sasaran pembelajaran kita untuk hari ini. Mari kita melangkah pada pembahasan. Iya. Jenis-jenis kritik sastra atau kritik sastra dapat dikategorisasi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, kritik sastra bisa digolongkan berdasarkan bentuknya. Ya. Yang kedua, kritik sastra dapat digolongkan pula berdasarkan pelaksanaannya. Jadi berdasarkan cara pelaksanaannya. Dan yang ketiga, dapat digolongkan berdasarkan pendekatan yang digunakan atau menurut pendekatannya. Nah, inilah 3 hal yang akan kita lihat dalam pembahasan ini. Jadi seperti apa jenis-jenis kritik sastra menurut bentuknya, kemudian menurut pelaksanaannya, dan menurut pendekatannya. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ya. Menurut bentuknya, kritik sastra dapat digolongkan atau dapat dikategorisasi berdasarkan dua kategori. Yang pertama ada yang disebut dengan kritik akademik. Yang kedua ada yang disebut dengan kritik populer. Yang dimaksud dengan kritik akademik adalah jenis kritik yang biasanya dilakukan oleh para akademisi dalam rangka mencapai gelar kesarjanaannya atau gelar-gelar akademik tertentu. Misalnya untuk S1 itu biasanya dilakukan dalam rangka menulis skripsi, kemudian S2 dalam rangka menulis tesis, dan yang S3 dalam rangka untuk menulis disertasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan kritik akademik. Jadi dia lebih bersifat teoritis, sangat mengedepankan aspek-aspek teoritis karena dia bersifat akademik.
Nah, berbeda dengan kritik populer. Nah, kritik populer merupakan lawan daripada kritik akademik. Kritik populer ini biasanya dilakukan untuk konsumsi media massa, untuk konsumsi masyarakat luas yang biasanya akan dipasang atau dituliskan di media massa seperti koran, tabloid, majalah dan semacamnya. Nah, kalau kritik akademik tadi sangat teoritis. Nah, kalau kritik populer ini bersifat umum, jadi tidak seperti dengan kritik akademik yang pembacanya terbatas pada masyarakat akademik. Kalau kritik populer pembacanya adalah masyarakat luas, meskipun dia bukan yang dari akal-akalan akademisi yang belajar mengenai kesusastraan. Nah, itulah bedanya antara kritik akademik dengan kritik populer. Selanjutnya kita lihat kritik sastra menurut pelaksanaannya. Jadi berdasarkan cara pelaksanaannya, kritik sastra dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kritik judisial, yang kedua adalah kritik impresionistik, dan yang ketiga adalah kritik induktif. Ya. Nah, kritik judisial adalah jenis kritik yang ini dan dikemukakan oleh Abrams adalah jenis kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan tema, teknik, serta gayanya, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan individual dari seorang kritikus. Jadi ini yang dimaksud dengan kritik judisial. Jadi seorang kritikus menjustifikasi sebuah karya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan individualnya. Jadi individualnya. Ya, tentunya yang dianalisis di sini adalah teknik, gaya, dan hal-hal lain yang terkait dengan konten daripada sebuah karya sastra. Selanjutnya, kritik impresionistik. Nah, yang dimaksud dengan kritik impresionistik adalah kritik yang berusaha untuk menghubungkan pengalaman penulis dengan karyanya. Jadi, kritik ini berusaha untuk menghubungkan kira-kira pengalaman penulis seperti apa yang menyebabkan karyanya seperti itu. Jadi, mencari relasi antara pengalaman penulis dengan hal-hal yang termuat atau yang terkandung di dalam karya sastra yang dibuat atau dikarangnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kritik induktif. Kritik induktif adalah jadi kritik induktif adalah kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena-fenomena yang ada secara objektif. Jadi secara induktif di sini dilihat bahwa di dalam karya sastra itu ada fenomena-fenomena yang secara objektif, ya, tidak bersifat subjektif. Nah, kritikus yang menganut paham ini meneliti karya sastra seperti ahli ilmu alam, meneliti gejala-gejala alam secara objektif tanpa menggunakan standar yang berasal dari luar dirinya. Jadi ini yang dimaksud dengan kritik induktif. Ya.
Selanjutnya kita lihat kritik sastra berdasarkan pendekatannya. Berdasarkan pendekatannya, kritik sastra dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan kritik objektif. Yang kedua ada yang disebut dengan kritik mimetik. Yang ketiga ada yang disebut dengan kritik pragmatik. Dan yang keempat disebut dengan kritik ekspresif. Mari kita lihat satu persatu pengertian dari keempat jenis kritik ini. Yang dimaksud dengan kritik objektif adalah kritik sastra yang menguraikan sebuah karya sastra berdasarkan fenomena-fenomena atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah karya secara objektif. Jadi kritik sastra ini menguraikan karya berdasarkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala atau bagian-bagian yang ada di dalam karya sastra secara objektif. Jadi kritik ini tidak dipengaruhi aspek subjektivitas dari seorang kritikus, karena dia hanya melihat karya itu secara objektif. Nah, inilah yang dimaksud dengan kritik objektif. Yang sebagai tambahan, kritik objektif ini juga sebagaimana halnya juga ilmu alam meneliti gejala-gejala alam secara objektif tanpa menggunakan standar-standar yang berasal dari luar. Jadi hampir sama dengan kritik induktif yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi selanjutnya kita lihat kritik mimetik. Kritik mimetik. Apa yang dimaksud dengan kritik mimetik? Kritik mimetik adalah kritik yang bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan tiruan atau penggambaran terhadap dunia dan kehidupan manusia. Jadi dia merupakan pandangan bahwa karya sastra merupakan tiruan atau penggambaran terhadap dunia dan kehidupan manusia. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang beranggapan bahwa semakin mirip sebuah karya seni secara umum dan karya sastra secara khusus terhadap sebuah kenyataan, maka semakin tinggilah nilai dari karya seni tersebut. Ini adalah pandangan mimetik. Nah, oleh sebab itu, kritik ini cenderung mengukur kemampuan suatu karya dalam menangkap gambaran kehidupan yang dijadikan sebagai objek. Jadi, tolak ukurnya adalah mengukur kemampuan suatu karya dalam menangkap gambaran kehidupan yang dijadikan sebagai objek. Jadi dia sangat deskriptif. Jadi ketika kita membuat sebuah novel misalnya tentang alam atau tentang sebuah tempat, ketika kita membaca novel atau karya sastra yang lain, kita seolah-olah hadir di tempat itu yang diceritakan dalam novel, seolah-olah nyata adanya. Berarti kemampuan mimetik dari pengarangnya sangat
sangat tinggi. Ya, ya, itulah yang dimaksud dengan kritik memetik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang disebut dengan kritik pragmatik. Ya, dari istilahnya kita bisa tahu apa itu kritik pragmatik. Jadi yang dimaksud dengan kritik pragmatik adalah kritik yang disusun berdasarkan pandangan bahwa sebuah karya seni, ya termasuk karya sastra, itu dibuat atau disusun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi ini yang dimaksud dengan kritik pragmatik. Jadi kritik ini akan melihat aspek-aspek pragmatis dari sebuah karya. Ya. Jadi melihat aspek-aspek pragmatis dari sebuah karya. Ya. Nah, model kritik seperti ini atau model kritik pragmatik ini cenderung memberikan penilaian terhadap suatu karya berdasarkan ukuran keberhasilannya dalam mencapai sebuah tujuan. Ya, makanya disebut dengan istilah kritik pragmatik, karena tolak ukurnya adalah bagaimana sebuah karya mampu digunakan atau bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi kita lihat ternyata pada masa-masa pra-Islam, kalau di sastra Arab itu, dalam tradisi sastra Arab, ternyata syair atau puisi itu dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya untuk tujuan mengalahkan kabilah yang lain. Jadi bagus tidaknya sebuah karya dilihat dari bagaimana kabilah itu menjadi meningkat, karena seorang penyair dalam sebuah kabilah di negara Arab pada masa pra-Islam itu sangat-sangat berpengaruh. Ya, kalahnya penyair dalam sebuah kabilah akan menyebabkan kalahnya kabilah itu sendiri. Ya. Jadi dalam peperangan biasanya sebelum berperang menggunakan pedang dan tombak dan panah, itu yang berperang lebih dahulu adalah para penyairnya. Ya, seperti itu. Jadi penyair itu menjadi ukuran, ya, kalah dan menangnya sebuah kabilah. Kemudian yang selanjutnya adalah kritik ekspresif. Ya, kritik ekspresif adalah kritik yang menekankan kemampuan pengarang dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud sastra. Jadi di sini orientasinya adalah aspek-aspek ekspresi. Jadi yang dinilai nanti adalah bagaimana seorang pengarang di dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud karya sastra. Nah, model kritik ini cenderung menimbang karya sastra atau cenderung menilai karya sastra dengan memperlihatkan kemampuan pencurahan, kesejatian atau visi penyair atau ideologi penyair yang secara sadar atau tidak pasti akan tercermin atau pasti akan tertuang pada karya-karya sastra yang dibuatnya. Inilah yang dimaksud dengan kritik ekspresif. Jadi kritik ekspresif ini cenderung menimbang karya sastra dengan memperlihatkan kemampuan pencurahan, kesejatian atau visi penyair yang secara sadar atau tidak tercermin pada karya-karyanya.
Saya kira untuk materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu pada materi selanjutnya dengan topik yang lain. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.